Kalau yang inovasi pembelajaran mungkin lebih ke proses pembelajaran, sedangkan yang matching fund ini bisa kaitannya dengan penelitian. Karena itu kita diminta berkolaborasi dengan industri, membuat sebuah karya lebih kepada solusi atau produk yang bermanfaat ke masyarakat yang kemudian didanai oleh Dikti, gitu ya. Dananya bisa maksimum sampai 5 miliar. Jadi mungkin buat share aja, tahun ini saya dapat yang inovasi pembelajaran Dikti itu sekitar 80-an juta dan matching fund itu sekitar 300-an juta dari Dikti ya, untuk kita diberi dana mengembangkan aplikasi Sarjana Sakti Portal Job Fair aktif. Dan ini ya terus terang aja saya dengan kesibukan sekarang sebagai di manajemen fakultas itu memang terus terang waktunya juga agak susah untuk ini ya, untuk aktivitas riset dan sebagainya. Tetapi masih nyempetin bikin proposal dan alhamdulillah masih lolos gitu ya. Nah, itu yang mungkin nanti kita coba share. Nah, tipsnya saya sebenarnya sederhana aja, tipsnya ada 4. Ini yang mungkin nanti akan kita diskusikan lebih jauh. 1, mempunyai topik penelitian yang layak dan sesuai. Jadi kita punya topik dulu, punya topik penelitian. Yang kedua, track record. Nah, track record itu juga ternyata penting. Track record kita penelitian dan publikasi, termasuk di dalamnya adalah roadmap gitu ya. Kemudian memiliki jejaring atau relasi atau partner kenalan di baik di perguruan tinggi lain di Indonesia maupun juga di internasional. Itu juga ketika kita mengajukan pendanaan yang membutuhkan partnership, kita sudah ada partnernya gitu. Kemudian baru terakhir bagaimana membuat proposal yang layak. Jadi artinya tidak sekedar bikin proposal, tapi kita sudah punya modal 3 yang di depan gitu ya. Topik penelitian yang layak, track record sama jejaring. Nah, ini yang nanti coba saya bahas sedikit lebih detail dan mungkin kita diskusikan. Nah, yang pertama terkait dengan topik penelitian yang layak dan sesuai, kemudian kata kuncinya menarik dan berdampak. Sederhananya begini, sebuah skema penelitian itu biasanya ada kelompok-kelompoknya, mungkin kelompok bidang tertentu ya. Kalau di nasional itu ada bidang IT-nya ada, tapi di UB nggak ada bidang IT, sehingga mungkin kita tidak bisa mengajukan spesifik bidang IT, harus ikut di bidang yang lain. Nah, kadang-kadang memang kita harus menyesuaikan dengan bidang yang lain itu. Saya pernah menyesuaikan dengan teman-teman di VIA, teman-teman di arsitek, bahkan di MIPA, kimia, itu pernah juga diajak. Nah, kita harus punya topik penelitian yang layak sebagai sebuah penelitian, karena kadang-kadang ada yang mungkin sekedar analisa data saja atau sekedar membuat metode macam-macam, tapi kemanfaatannya tidak terlalu jauh gitu. Kemudian harus sesuai dengan kriterianya. Jadi kalau memang ada bidang IT, kita bisa mengajukan. IT pun juga harus spesifik kemana gitu, tidak terlalu umum juga. Kemudian menarik, ini harus isu-isu yang sedang hangat atau persoalan real yang ada di masyarakat yang ya kita kait-kaitin lah. Kayak misalkan kemarin lagi ada COVID, kalau kita kasih judul topik tentang COVID pasti peluang diterimanya besar, dan bahkan ada skema yang sengaja meminta judulnya itu dari topiknya itu terkait dengan COVID. Kemudian ini juga yang penting adalah dampak gitu. Bagaimana hasil dari penelitian itu bisa paling tidak kita hipotesisnya atau manfaatnya itu bisa tergambar di proposal yang kita buat, sehingga nanti reviewernya punya pemahaman bahwa topik ini menarik nih, topik ini hasilnya bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Hanya harus langsung berdampak gitu ya. Nah, kemudian kira-kira topik seperti apa gitu yang berdampak ya, nanti kita coba lihat. Nah, saya mendapatkan salah satu referensi menyatakan seperti ini, artikel jurnal yang baik itu dimulai dari riset yang baik. Nah, riset yang baik itu mulai dari bagaimana kita memilih permasalahan, selected problem. Bagaimana kita memilih permasalahan apa yang mau kita selesaikan dan kita lakukan penelitian untuk menyelesaikan itu. Nah, 90% research job is done when you find a good problem. Jadi ketika kita menemukan problem yang bagus, yang baik, maka ya sudah 90%, sisanya tinggal 10%. Padahal ya enggak juga ya, masih harus riset banyak juga. Tapi nyari good problemnya itu yang mungkin kuncinya di situ ya. Tidak mudah untuk menemukan itu. Tapi pengalaman saya ya nggak sulit-sulit banget juga sih, karena kuncinya adalah, ya nanti kita lihat kuncinya apa. Nah, bagaimana kita memilih research problem yang mau kita jadikan bahan penelitian, apakah itu problem yang lama atau problem baru.
akan punya peluang jika itu problem yang baru, new problem, jangan yang old problem. Kemudian apakah itu problem yang signifikan itu perlu untuk diselesaikan. Jangan-jangan kita nggak perlu capek-capek bikin metode macam-macam, sudah ada metode yang lain gitu yang sudah dibuat orang lain yang dan itu sudah cukup gitu. Nggak perlu kita tambah-tambahin lagi gitu, atau nggak perlu kita bikin metode yang lain lagi yang lebih rumit-rumit gitu. Saya sebenarnya mau nyari videonya tapi belum sempat tadi. Mungkin ada yang pernah nonton TikTok atau YouTube atau yang orang Afrika yang suka ngece lah dalam tanda kutip nih, itu ada orang bikin sesuatu yang rumit gitu, dia bilang ngapain capek-capek kayak gitu, simple aja kayak gini gitu. Nah, jangan sampai kita punya riset yang rumit-rumit macam-macam, ternyata orang bisa juga bikin hal yang sama dengan cara yang lebih sederhana gitu. Nah, itu hati-hati terjebak di situ. Kemudian kata kuncinya adalah kontribusi. Jadi dari riset kita itu kira-kira kontribusinya kemana? Lebih baik kontribusi yang besar daripada kontribusi yang kecil-kecil. Nah, tipe kontribusi itu macam-macam. Ada knowledge discovery, jadi kita menemukan pengetahuan baru gitu ya. Atau kita invention, kita menemukan sesuatu hal yang baru. Atau kita mengintegrasikan, atau kita membuat aplikasi. Nah, kebetulan kami di MGM, Research Group MGM, akan banyak mengarah ke integrasi atau aplikasi gitu, yang mungkin bisa jadi invention juga sebagai sebuah hal yang baru gitu, yang kemudian belum terpikirkan oleh orang sebelumnya yang kita terapkan dalam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian ya inovasi penting ya, inovasi. Jadi kita memang harus state of the art dari sebuah penelitian itu memang harus kita pelajari juga, kita literatur survei gitu untuk mengetahui perkembangan terbaru. Nah, yang harus dipastikan adalah permasalahan penelitian kita adalah kita akan memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang lama gitu, atau kita memunculkan new problems, atau kita memunculkan new area gitu. Nah, saya cenderung yang new problem sama new area ini hal yang menarik gitu, yang punya dampak yang mungkin lebih baik daripada sekedar old problem. Karena old problem itu mungkin sudah banyak peneliti yang bermain ke sana gitu, dan apa ya, kita mau membuat lebih sempurna itu kayaknya juga relatif bukan hal yang mudah gitu. Nah, old problem bisa diselesaikan dengan solusi baru untuk mengurangi permasalahan. Kemudian atau solusi baru itu kita dapatkan dari area yang sama, atau solusi baru kita dapatkan dari area yang lain. Mungkin kan banyak ya penelitian-penelitian yang di bidang komputasi cerdas, misalkan metode komputasi cerdas kita terapkan di sebuah area yang mungkin selama ini orang belum pernah pakai misalkan. New problem bisa extension, kita penambahan, atau kita summarization, atau kita variasikan, atau kita refine, kita sempurnakan gitu ya, kita perbaiki. Kemudian atau generalization dan specialization. Kemudian new area. Jadi jangan sampai topik kita itu kita pakai solusi-solusi yang sudah lama kepada permasalahan-permasalahan yang lama gitu ya. Ya mohon maaf, misalkan contohnya penelitian seperti sentimen analisis, misalkan sentimen analisis terkait dengan misalkan pandangan masyarakat terhadap pemilu misalkan gitu. Nah, topik tentang sentimen analisis itu sudah banyak banget gitu. Tinggal main-main metode apapun silakan aja, tapi tidak ada solusi baru yang kita berikan. Itu lebih kepada kita menerapkan teknologi untuk melihat sesuatu gitu. Sebagai sebuah penelitian itu oke gitu ya. Itu oke, boleh silakan saja. Tapi sebagai sebuah penelitian yang berdampak atau berkontribusi itu agak jauh, karena ya mungkin kontribusi pada kita menemukan knowledge sosial, misalkan perilaku masyarakat atau perilaku pengguna sosial media. Tapi sebagai sebuah sesuatu yang punya kontribusi besar, menurut saya agak jauh kalau kita masih mainnya di situ. Gitu. Oke, jadi research problem yang baik adalah setelah kita menyelesaikan riset, dalam artian kemudian kita publikasi, itu more people will be doing it gitu. Akan banyak orang juga melakukan hal yang sama gitu. Berarti kita membuka pintu gitu. Yang sebelumnya orang belum kebayang ini, kemudian kita riset ini, kemudian tiba-tiba banyak orang yang riset di situ. Berarti kita buka pintunya. Atau setelah kita melakukan riset dan kita publikasi, udah nggak ada orang lagi yang bisa mengimprove gitu. Jadi kita udah tutup nih pintunya, nggak ada yang bisa improve lagi. Tetapi tetap metode kita dijadikan referensi karena ya bermanfaat gitu untuk hal-hal yang selanjutnya gitu. Jadi apakah kita buka pintu atau kita tutup pintu,
tetapi apa namanya, ya banyak orang yang kemudian mengikuti itu gitu ya. Kemudian bad research problem adalah nobody will follow the research, nobody really cares the research. Jadi bisa dilihat sederhananya begini, mungkin kita punya rekan kita banyak yang profesor gitu ya, punya publikasi banyak, silahkan dicek publikasinya di Google Scholar aja lah. Seberapa banyak satu judul penelitian seorang profesor itu disitasi oleh penelitian yang lain gitu. Karena citasi itu menunjukkan bahwa hasil publikasi kita itu bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi kalau ada judul penelitian yang kelihatannya rumit-rumit misalkan gitu ya, hal-hal yang kelihatannya kompleks, tapi kemudian ketika tidak ada yang mensitasi, maka itu bad research berarti ya. Dalam definisi ini itu bad research. Sehingga good research adalah good research problem punya potensi untuk menjadi good article, publikasi yang bagus, kemudian punya potensi untuk menginspirasi orang lain yang kemudian itu disitasi oleh orang lain gitu ya. Sehingga ini kemudian tadi mengacu ke citation index tadi itu. Sehingga kenapa Dikti menggunakan itu sebagai salah satu indikator ya. Salah satu indikator, saya tidak bilang itu indikator utama, tapi salah satu indikator menilai good research, good article ya. Kemudian topik yang menarik sebenarnya kaitannya dengan ini sih kalau saya menyederhanakan. Sustainability Development Goal itu ada 17 aspek. Soal bagaimana menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender. Kira-kira yang kalau dikait-kaitin sama inilah, itu punya potensi artinya kita menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Jadi dicari-cari ke sana gitu. Jadi kalau sesuatu yang agak jauh dari konteks ini mungkin dampaknya agak jauh atau agak susah kita mencari manfaatannya langsung ke masyarakat. Ini banyak ya, ada 17 nih kalau dibahas juga lumayan banyak juga. Misalkan kota dan komunitas yang berkelanjutan, sustainability misalnya. Ini di luar negeri juga menurut saya isu yang sangat sering dibahas ya. Ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, kelembagaan, kesetaraan gender, itu kan hal-hal yang istilahnya masih jadi persoalan di masyarakat gitu, yang kemudian itu akan menarik kalau kita topik riset kita terkait dengan sana. Itu salah satu contoh saja. Kemudian kita juga perlu melakukan literatur survei tadi, state of the art, kira-kira apa namanya, perkembangan terakhir riset itu sampai di mana gitu. Jangan sampai kita referensi kita agak jauh, kita nggak tahu kalau ternyata penelitian lain juga sudah menghasilkan hasil yang juga sudah lebih baik, tapi kita belum tahu gitu. Sehingga harus selalu melakukan literatur survei, dan kita bisa lakukan secara backward atau forward gitu ya. Backward dari paper yang kita gunakan, kita telusuri referensinya, kemudian kita telusuri ke belakang referensi-referensi yang digunakan, atau kita searching aja langsung dari Google. Kemudian ya, dengan kita diskusi di study group, grup riset itu kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Nah di kami di grup riset MGM itu topiknya kurang lebih seperti ini, lumayan banyak juga dan lumayan luas juga topiknya. Ini topik secara teknologi atau besarnya ya, kajian besarnya. Variable computing, natural user interface, kemudian head movement control system ini sudah lebih spesifik yang produk yang kita buat. Kaitannya dengan human computer interaction, kemudian AR/VR, mobile learning, educational game, smart city, kemudian teknologi for elderly and disabled. Nah ini juga salah satu yang penting mungkin ya, bukan penting ya. Suatu yang punya potensi dampaknya cukup besar itu di teknologi for elderly and disabled. Jadi teknologi untuk orang-orang dengan keterbatasan tertentu atau untuk orang tua gitu. Di Jepang ini banyak sekali riset yang seperti ini, dan pendanaan riset yang untuk orang tua itu banyak. Saya sendiri ketika selesai S3 itu sempat melanjutkan postdoc di Saga University. 3 tahun sebenarnya kontraknya, tapi saya menyelesaikan 1,5 tahun dan setelah itu minta pulang gitu, karena memang harus pulang, tidak boleh lama-lama juga. Topiknya adalah terkait dengan teknologi untuk orang tua dan orang dengan keterbatasan ini. Itu mendapatkan pendanaan dari pemerintah Jepangnya relatif mudah gitu. Kemudian kita juga mengembangkan aplikasi mobile application untuk disable, orang-orang dengan keterbatasan tertentu ya. Oke. Nah, salah satu cara kita melihat referensi kita adalah
membaca referensi adalah pilih paper-paper yang baik gitu. Nah, paper yang baik itu sebenarnya juga ini salah satu referensi menyatakan ada 3 tipe A, B, C gitu. Tipe A itu yang kalau kita baca itu 80% kita bisa paham. Jadi kita paham main idenya, ide utamanya apa, metode yang diberikan sebagai solusi itu apa, dan hasilnya bagaimana. Kita paham itu dari apa yang kita baca. Nah, menurut saya paper-paper kita jika disitasi itu, jika kita orang membaca paper kita, dia paham gitu apa main idenya, apa metode solusi yang kita berikan, apa risetnya. Kemudian ada lagi yang lain yang tipe B, orang hanya memahami 50%, yaitu idenya sama hasil yang dihasilkan. Nah, yang kebanyakan juga ada yang tipe C yang kita cuma paham 20%. Hanya dari introduction-nya saja paham ini apa sih yang di riset itu. Tapi setelah itu bahas ke metodenya, bahas ke hasilnya, nggak paham gitu. Pernah nggak ketemu paper yang kayak gitu? Banyak ya. Atau jangan-jangan kita nulis paper kayak gitu. Karena kita nulis paper itu bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Kita nulis paper itu untuk ngasih tahu gitu loh. Saya riset ini, cara saya begini, hasilnya ini. Tujuan publikasi itu untuk orang lain bisa ngikuti gitu. Orang lain bisa mempelajari dan dia belajar dari situ. Bukan tujuan untuk pamer bahwa kita riset kita keren-keren, canggih-canggih, bukan. Karena kalau kita ingin riset kita, misalkan kita ingin jadi paten misalkan, supaya kita bisa jual riset kita, maka tinggal usah dipublikasi gitu. Kita buat saja sebagai paten. Tapi kalau kita ingin publikasi, tujuannya adalah untuk orang lain bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita publikasikan. Sehingga kalau bisa menulis tipe A ini 80% bisa dipahami oleh orang lain. Gimana caranya orang lain bisa memahami? Ya gimana ya, itu kemampuan menulis ya. Tapi kita perlu belajar, dan ada trik-triknya juga bagaimana menulis yang mudah dipahami. Oke, nah kemudian tipe dari riset publication tadi, selain isi yang bisa mudah dipahami adalah hasil penelitian ini apakah termasuk breakthrough. Breakthrough itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Terobosan gitu mungkin ya, sebuah terobosan baru. Kemudian groundbreaking, semacam apa namanya, fondasinya gitu, sebagai riset yang groundbreaking. Kemudian atau invention, penemuan baru, atau progress atau survei. Nah, kalau conference mungkin banyak progress ya. Kemudian juga banyak penelitian yang tipenya survei. Nah, menurut saya yang breakthrough atau groundbreaking ini atau invention itu akan menjadi satu paper yang punya potensi untuk kemudian disitasi oleh orang lain. Saya beri contoh, ini salah satu riset saya dan yang mungkin inilah yang paling banyak disitasi. Menurut saya ini salah satu groundbreaking. Kenapa? Karena saya publikasi di jurnal yang cuma sekali terbit, dan itu juga cuma artikel saya, dan setelah itu jurnalnya nggak pernah terbit. Berarti kan jurnal ada istilah predator, bisa jadi itu predator. Tapi saya tidak menyangka bahwa ternyata disitasi sampai 59 artikel yang lain. Bahkan yang jurnal satunya juga 84 artikel yang lain. Yang itu kalau dicek, apa namanya, 2 jurnal ini sudah tidak terbit lagi gitu. Artinya kualitas paper itu juga tidak dilihat dari jurnalnya secara langsung, tapi ya paper itu sendiri kalau memang bagus ya akan disitasi gitu kan. Ini sebagai contoh saja beberapa sitasi yang ada dari paper saya yang pertama tadi. Sudah 84 disitasi sejak 2011 dengan ada 9 self citation, artinya ada 9 yang itu karya saya atau karya profesor saya yang terlibat sebagai peneliti juga, hanya 9 gitu, dan 1 yang artikel bahasa Indonesia, sisanya artikel internasional. Jadi sekitar mungkin 74 itu artikel internasional, jurnal internasional yang mensitasi gitu. Dan kalau dicek juga dari seluruh dunia lah gitu. Untuk sebuah topik yang simple aja gitu, ekstrak komik konten, mengekstrak konten dari komik dengan pendekatan yang metodenya kita sampaikan di publikasi yang pertama itu. Jadi 3 publikasi ini kurang lebih sama idenya itu, tapi ada perkembangannya. Ini 2010-2011 ya kalau nggak salah, 2012. Tapi hampir 200 disitasi. Nah, ini profesor saya, dan salah satu statement yang beliau sampaikan dan saya ingat, dan mungkin juga saya ngikuti gitu, bahwa publikasi kita, hasil publikasi itu silakan dipublish aja secepat mungkin gitu. Kenapa? Karena mungkin bermanfaat untuk orang lain gitu. Kalau sudah kita publish, udah gitu, kita lanjutin lagi riset kita yang selanjutnya itu untuk membuat kontribusi yang berikutnya gitu. Jadi beliau ini sempat saya beberapa kali coba kirim submit ke jurnal
Kalau istilah kita dulu belum ada Q1, Q2 ya, cuman jurnal yang agak tinggi. Kalau Jepang dulu mintanya harus IEEE sekian, IEEE sekian. Saya coba kirim ke situ, sudah 2 kali di reject, 2 kali di review gitu. Paper yang sama ini. Kemudian beliau bilang, udahlah, nggak usah dipaksakan ke situ kalau terlalu banyak review dan reject. Kirim yang lain aja. Saya kemudian nyari jurnal dan ternyata predator gitu. Dan saya submit gitu. Dan ya hasilnya seperti ini. Artinya dalam konteks ini kita bukan bicara saya pengen artikel saya dipublikasi di jurnal Q1 gitu. Tidak mikirnya ke situ, mikirnya publish aja lah, karena saya tahu itu bermanfaat untuk orang lain. Karena orang Jepang setelah itu saya dikasih kerjaan yang lain lagi, harus ngerjain yang lain. Kalau kita masih ruwet publikasi, nanti jadi nggak ngerjain yang lain gitu kan. Akhirnya ya sudah cepat-cepat publikasi. Nah, beliau sekian tahun mungkin berkarir mungkin 30-40 tahun ya, menghasilkan sekian buku dan jurnal, dan ya tadi tidak mikir Q1, Q2-nya gitu. Publish aja, karena memang tujuan kita publish itu orang supaya bermanfaat hasil penelitian kita. Beda kalau sekarang memang kita ada skema riset yang ini harus Q1, minimal Q1 misalkan. Kayak dengan riset dengan MIT tadi diminta memang harus Q1. Oke lah, memang kalau memang targetnya itu ya harus disiapkan ke sana. Tapi kalau tidak ada target seperti itu, maka menurut beliau ya silakan publish aja. Publish kemanapun, yang penting itu bermanfaat, bisa diakses orang lain. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah track record. Kita perlu juga membangun track record kita, membangun personal branding ya. Kenapa? Karena beberapa skema penelitian itu ternyata reviewer tuh menilai gitu. Saya sendiri jadi reviewer penelitian juga selalu ada poin penilaiannya adalah apakah peneliti punya track record yang sesuai gitu. Dia sudah pernah berapa kali publikasi internasional, dia punya profil di Scholar seperti apa gitu. Itu juga dicek ternyata. Jadi kita perlu membangun track record kita, profil di Scopus, Google Scholar, atau mungkin juga ResearchGate, kemudian berapa publikasinya, berapa citasinya gitu. Kalau citasi itu kan masih bisa ditrik lah. Kemudian ya menulis buku, aktivitas kita yang kita publikasi di internet itu juga penting ya. Sehingga ketika kita mengajukan proposal skema tertentu, ketika kita sudah punya track record yang bagus, maka itu akan membantu penilaiannya, membantu, bukan berarti satu-satunya, tapi membantu. Jadi tips yang kedua adalah punya track record. Nah, silakan dicek aja, coba kalau kita searching diri kita di internet itu apa yang kita dapatkan misalkan. Nah, saya banyak publikasi di internet ya, paling nggak buku pernah sekali, beberapa kali bikin aplikasi yang kita coba masukkan ke media, atau tiba-tiba wartawan datang sendiri nanya-nanya gitu. Kemarin yang bimbingan saya dengan Pak Fatwa itu membuat aplikasi peta ya, peta untuk orang buta, itu terpublikasi di 25 lebih media nasional gitu. Saya juga nggak nyangka, dan mahasiswanya juga sudah terpublikasi baru dia lapor. Artinya apa? Topik yang seperti itu punya dampak, itu masuk ke media gampang. Kenapa? Karena kita bikin aplikasi untuk orang yang berkebutuhan khusus, untuk orang buta gitu. Ini idenya memang dari Pak Fatwa dan dikerjakan oleh bimbingan S2 Pak Fatwa dan saya pembimbing kedua. Tetapi contohnya bahwa penelitian seperti itu punya potensi untuk masuk ke media gitu. Ini penting untuk kalau kita searching itu ini ya. Kemudian kita pernah bikin aplikasi, kita juga mengundang wartawan, itu kadang-kadang ngetrik juga wartawannya harus diundang gitu ya, untuk mempublikasikan apa yang kita buat. Supaya kalau di searching di internet, profil kita jelas gitu ya. Orang sering dengar gitu, namanya ini kayaknya saya pernah dengar gitu. Kira-kira gitu. Saya pernah membuat satu aplikasi juga skala nasional kayak gitu-gitulah. Oke, jadi membangun profil itu penting. Yang ketiga, membangun networking, membangun jejaring dengan relasi. Mungkin dengan cara kita sering-sering ikut conference gitu ya. Kalau dulu conference-nya kita bisa datang ya, sekarang mungkin virtual semua. Dengan kita bisa datang ketemu itu ya cari kenalan gitu ya. Mungkin kita lihat presentasinya menarik, presentasinya topiknya cocok dengan minat kita juga, kita ajak kenalan, kita diskusi dan seterusnya. Jadi memiliki jejaring itu penting, dan kalau kita punya profil yang bagus, maka kadang-kadang relasi itu datang gitu. Jadi karena mungkin orang sering searching di internet ketemu gitu profil saya, kemudian justru banyak yang nawari gitu, Pak ini kita mau riset ini kira-kira gimana nih kita join. Kayak teman dari FTP ngajak riset soal halal tracking produk misalnya. Ya karena tahu profil kita gitu, jadi mereka datang. Dalam hal ini bidang komputer science justru banyak yang dicari sebenarnya kan gitu. Oke. Malah saya nolak banyak yang ngajak-ngajak. Kemudian ya dari mana mendapatkan itu? Dari lingkungan kerja kita, mengikuti seminar atau konferensi internasional, kita juga bisa searching di internet, atau bahkan kita yang dicari gitu. Sehingga memang profil kita di
di webnya kampus, webnya Filkom itu perlu dibuat yang bagus. Mungkin yang lama sudah bagus, yang baru ini agak belum sempat kita perbaiki yang lebih rapi. Insya Allah mungkin kita coba siapkan lagi supaya profil kita di web itu juga bagus ya, dalam artian pengalaman penelitiannya dan seterusnya. Oke, kolaborasi nasional saya lumayan banyak, ini dengan FTP, dengan arsitek, dengan pariwisata, dengan BINUS, Fakultas Kedokteran juga ada, dengan MIPA, kimia juga ada, BINUS, kemudian FISIP, sedang jalan sekarang dengan VIA, dengan ITB, ITS, dengan Pemda, gitu, dengan perusahaan. Jadi banyak ya relasi yang bisa kita kolaborasikan untuk baik riset penelitian maupun juga ini yang tadi saya sampaikan yang matching fund ini tahun depan kayaknya perlu nanti kita sama-sama persiapkan teman-teman biar bisa mengajukan juga, karena saya dulu seingat saya umumkan di grup Filkom tidak ada yang minat, akhirnya karena fakultas mewajibkan harus tiap fakultas ngirim satu proposal, saya bikin sendiri proposalnya dan alhamdulillah malah keterima gitu ya. Lumayan ini matching fund bisa sampai 5 miliar kalau kita punya topik itu lebih ke kontribusi secara langsung ya, tidak hanya riset tapi karya yang bermanfaat. Oke, kemudian kolaborasi internasional juga dengan Saga University, dengan Kurume College, Hiroshima University, ada juga Wira Education Project, Global Coding, kemudian Projection Mapping Association Jepang. Ini kebetulan kenal sama orangnya secara personal, kemudian kita kolaborasi dengan MIT juga ini sedang menjejakan di 2 lab, Media Lab dan Urban Risk Lab. Mudah-mudahan dapat kesempatan untuk bisa proposalnya diterima oleh Dikti ya. Jadi dalam hal ini melalui ITB. Kemudian ya dengan Taiwan juga, tapi mungkin saya tidak sempat melanjutkan kolaborasinya karena sibukan. Nah, yang tips yang berikut terakhir adalah membuat proposal. Baru membuat proposal gitu. Jadi tips 1, 2, 3 adalah punya riset yang bagus, risetnya dari permasalahan riset problemnya. Kemudian yang kedua punya profil yang bagus. Yang ketiga kemudian punya relasi ya. Baru kemudian kita bikin proposal gitu. Bikin proposal kemudian proposal pasti akan banyak yang masuk submit gitu ya. Saya pengalaman sebagai reviewer, gimana caranya kita menilai proposal satu lebih bagus dari proposal yang lain, selain kepada indikator-indikator yang sebagai penilaian. Nah, kita juga perlu memahami bagaimana reviewer menilai proposal itu, sehingga kita bisa menyesuaikan. Gitu. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana kita meng-highlight ya, banyak bercerita soal dampak dan manfaat dari penelitian dan kontribusi hasil penelitian kita di dalam proposal. Mungkin di latar belakangnya, dibuat lebih perjelas, di manfaatnya kita perjelas. Gitu. Dalam pembahasannya pun selalu mengarah ke sana. Jangan terlalu rumit dengan metode-metode yang rumit-rumit gitu, yang kita tulis. Metode itu nanti di laporan hasil penelitian saja. Kalaupun kita bahas ya kaitannya dengan state of the art saja. Yang penelitian sebelumnya sudah sampai mana, kita mengembangkan seperti itu. Jadi itu ya, ada topik penelitian yang bagus, punya relasi, menulis sesuai panduan penyusunan proposal, ini juga penting. Karena kalau sudah tidak sesuai panduan, otomatis langsung dirujuk. Memahami bagaimana penilaian proposal, pelajari proposal sebelumnya, yang pernah lolos pendanaan. Ini cepat-cepatnya sampai gitu. Kemudian juga harus realistis, masuk akal, dan layak diimplementasi, jangan terlalu teknis, menggunakan istilah yang lebih umum, karena mungkin bisa jadi reviewernya itu bukan dalam bidang yang sama dengan kita, gitu. Sehingga nggak harus terlalu pakai kata-kata yang terlalu spesifik di dalam situ. Kita pakai kata-kata yang spesifik, itu kalau kita publikasi, gitu. Tapi kalau proposal, jangan terlalu rumit. Kemudian itu ya tipsnya. Ada isu yang lain soal apakah karena membuat laporan penelitian yang pendanaan nasional itu kemudian ribet lah, harus gini. Ya itu isu gitu, itu problem gitu. Tapi saya mungkin nggak akan jawab sekarang. Intinya kalau kita ingin mengajukan pendanaan itu dan pendanaan itu dari dana pemerintah dan dari penyedia dananya membuat aturan seperti itu, kalau kita ingin mensubmit proposal ya kita ikuti aturannya gitu. Kalau kita tidak mau ikuti aturannya ya nggak usah submit proposal. Sesederhana itu saja gitu. Sumber dana yang lain, pendanaan yang lain yang tidak seribet itu juga banyak gitu kan. Gitu. Jadi artinya intinya kalau kita ingin submit ke skema tersebut yang mungkin aturannya seperti itu ya kita sesuaikan. Gitu. Kalau dirasa rumit ya jangan dipaksakan. Cari yang lain gitu kan. Oke itu. Jadi kira-kira poinnya itu. Saya juga ada materi tentang apa riset yang kami lakukan, tapi mungkin nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi aja dulu. Saya kembalikan ke Pak Aki selaku moderator. Terima kasih Pak Aki.
Ya, terima kasih banyak Pak Herman atas sharingnya ya, yang sangat menginspirasi sekali ya setiap kali saya mendengarkan sharing dari Pak Herman ini, dari rekam jejaknya membuat semangat itu kembali muncul, yang kadang-kadang semangat itu naik turun. Jadi Pak Herman ini di sela-sela kesibukannya sebagai wakil dekan, kepala laboratorium dan yang lain masih tetap bisa konsisten ya menjalankan penelitian-penelitian. Jadi mungkin terkait dengan penelitian berdampak tadi ada beberapa poin yang saya tadi sempat tangkap terkait untuk penelitian berdampak ini kaitannya ada dengan pendanaan, kemudian dan citasi. Jadi mungkin ada itu. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk bisa menjadi membuat suatu penelitian yang berdampak itu mungkin tadi diawali dengan mencari problem atau permasalahan yang baik, kemudian setelah memilih permasalahan itu kita melakukan penelitian sehingga kita memiliki track record ya, membangun track record. Kemudian setelah memiliki track record kita bisa memperluas jejaring atau networking dengan peneliti-peneliti yang lainnya. Kemudian tadi Pak Herman menutupnya dengan bagaimana cara menyusun proposal. Sebenarnya dari saya sendiri ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Namun saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ya. Hadirin ini mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Herman, bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat ya. Silakan. Permisi Pak, mau tanya, boleh ya? Silakan. Ya. Saya Aang Pak, Aang dan Mawan dari Madura, Universitas Madura dulu pernah ke UB gitu untuk studi banding gitu sama Pak Herman waktu jadi ketua Pasca Filkom. Menurut saya penjelasannya singkat dan jelas Pak, bagus sekali gitu. Saya pernah dapat TKPT Pak tahun 2019-2020, tapi masih belajar juga. Kalau track record saya masih conference aja gitu loh. Kalau jurnal mungkin baru satu Pak, jurnal internasional itu. Saya mau tanya gini, saya kan dari kampus swasta. Pertanyaannya mungkin apakah yang harus saya lakukan untuk seperti membangun track yang dipercaya, kemudian mungkin saya masih kesulitan mencari penelitian yang berdampak karena mungkin saya selama ini masih melakukan penelitian tuh ya asal ada kontribusinya meskipun belum berdampak gitu Pak. Ya mungkin gitu aja. Terus mencari topik atau idenya itu Pak gimana dalam fase saya artinya saya ngajar di swasta dan mungkin publikasinya masih belum begitu bagus itu Pak. Terus pengalaman penelitian dan jejaring mungkin masih dalam negeri aja gitu. Saya pernah tahun lalu itu Pak ngajukan yang dari Australia mau nyoba International Research Grant tapi belum dapat gitu. Saya mau nyoba mulai mencoba grant-grant yang internasional sekalian juga memperluas jaringan gitu Pak. Jadi mohon bimbingan dan sarannya Pak Herman gimana dalam fase saya untuk bisa go internasional. Terima kasih Pak Herman. Ya, makasih Pak. Ini langsung saya jawab aja Pak Agi ya. Ya. Iya Pak Herman, silakan. Oke ya, makasih Pak. Saya ingat kayaknya pernah ketemu juga Pak. Saya pernah di Filkom, pernah mampir ke Filkom. Ya Pak, gini mungkin terkait dengan yang pertama tadi misalkan belum punya pengalaman atau relasi ya. Mungkin tipsnya saya adalah coba ngajak yang punya profil yang bagus gitu. Jadi paling enggak kan ada kenalan meskipun lokal aja, tapi kita paling tidak kenal ya seperti Bapak kenal saya, misalkan Bapak punya topik penelitian kemudian pengen ngajak saya pasang-pasang nama ikut gitu, misalkan itu juga punya potensi untuk istilahnya kita ngajak yang lain yang sudah punya profil duluan gitu. Sehingga saya ikut
PKP ya, penelitian. PKPT. Iya, saya pernah lihat itu PKPT, Pak. Ya, PKPT itu juga diajak teman-teman dari Stimata sini, memang sudah kenal, kemudian karena harus melibatkan juga dari kampus lain, ngajak saya dan Pak Wayan waktu itu. Nah, model-model seperti itu Pak, saya pikir kalau punya kenalan gitu, yang sudah punya cukup profil, yang kan biasanya kan kita masukin profilnya di ini ya, di proposal itu di bagian belakang kan ada CV-nya peneliti. Nah itu coba ngajak yang mungkin sudah punya track record. Cuma memang ya tidak semua mau juga gitu. Ya memang harus pinter-pinter atau kebetulan kalau punya rekan yang punya kenalan yang mau untuk kita sharing untuk ikut kolaborasi sama-sama gitu. Mungkin itu Pak, sambil kesempatan sebenarnya kalau di kita ada international conference itu juga sebenarnya banyak peneliti-peneliti luar negeri yang ketika kita ajak ngobrol gitu mereka juga biasanya juga merespon gitu. Dan ketika bahkan kita misalkan tukar-tukaran email gitu ya, kartu nama dan kemudian kita email-emailan, mereka juga biasanya juga cukup merespon gitu. Bahkan kadang-kadang mereka juga pengen nyari partner yang misalkan di Indonesia gitu, karena kadang-kadang juga ada skema-skema yang mereka sendiri di sana juga harus melibatkan peneliti lain dari negara-negara seperti kita misalkan gitu. Jadi memang harus memperluas jejaring, Pak, memperluas jejaring. Tipsnya ya kalau sudah punya kenalan yang paling tidak punya profil bisa coba diajak gitu, kemudian lebih memperluas dengan tadi koneksi ketika kita ikut conference. Memang harus banyak-banyak ikut conference juga. Sekarang mungkin masih daring ya, tapi kemungkinan kalau lihat situasi, mudah-mudahan situasinya lebih baik tahun-tahun ke depan, bisa jadi konferensinya akan diadakan secara luring lagi. Dan mungkin kalau ngikutnya yang di Indonesia aja, international conference tapi yang di Indonesia, salah satu caranya seperti itu. Kemudian kalau cari topik atau ide penelitian itu juga memang berdampak ya, masih kesulitan Pak ya. Agak ini juga memang itu istilahnya mencari itu juga apa ya, tidak mudah juga kadang-kadang gitu. Ya tergantung kita referensi kita mana yang kita gunakan itu, seberapa sering kita lihat-lihat hasil penelitian yang lain atau kita tertariknya ke bidang yang mana gitu. Kalau saya karena tertariknya ke sesuatu yang berbau teknologi-teknologi yang agak baru-baru, misalkan saya jadi berpikir gimana teknologi yang baru-baru ini kita terapkan di hal-hal yang mungkin orang belum pernah pakai, misalkan gitu. Kita menerapkan AR atau VR di sesuatu yang mungkin orang belum kepikiran, itu kita coba kembangkan ke sana gitu. Salah satu riset yang yang kita coba kembangkan juga misalkan tadi untuk bantu orang cacat dengan kendali-kendali sebuah peralatan dengan berbasis tapi basisnya tetap menggunakan smartphone karena grup riset kami mainnya di situ gitu. Jadi mungkin lebih banyak perlu literatur survei atau juga lihat hasil publikasi terbaru terutama. Biasanya kita kalau datang ke konferensi itu juga banyak dapat insight gitu. Oh ternyata risetnya sudah sampai sana, Kadang-kadang kita coba bawa ke hal yang mungkin belum diterapkan di tempat kita, misalkan kayak gitu. Meskipun ya tetap nanti ada aspek pelaksanaan dari penelitian itu sendiri, seberapa kita bisa melaksanakan gitu, dalam artian mungkin metodenya seperti apa, kemudian improvementnya, inovasinya seperti apa, itu juga memang harus bukan hal yang mudah juga, tetapi bukan hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau berusaha untuk selalu mencari solusi dari persoalan-persoalan seperti itu. Kira-kira mungkin itu Pak, mudah-mudahan bisa. Terima kasih Pak Herman. Ya, Pak, terima kasih teman-teman. Di-share materinya Pak ya. Siap, nanti saya sharekan ke panitia. Terima kasih Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Aang atas pertanyaannya dan Pak Herman atas penjelasannya. Ini ada yang raise hand, silakan Bapak Wahyu Kusuma. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, semangat saya masih ingin Pak Herman kenal dengan saya. Terus dibimbing oleh Pak Herman begitu nggih. Pak Herman, ada dilema diri saya ketika kemudian saya sering sekali meneliti pada bidang area baru seperti yang sebelumnya juga dalam bimbingan Bapak. Ketika kemudian saya mencoba spesifik melakukan inovasi pada area baru, justru malah saya melihat situasinya itu berdampak
kecil karena contohnya misalnya di batik dan di kesehatan saya meneliti skop kecil begitu sehingga karena saya implementasi teknologi ke area baru maka jarang sekali mungkin disitasi. Mentok-mentoknya hanya 9 citasi. Mohon petunjuk Bapak sebelum saya juga sambung ke pertanyaan kedua. Boleh ya Pak Aki? Pertanyaan kedua. Iya, silakan Pak Wahyu. Pak. Dijawab dulu atau pertanyaan kedua? Ya, langsung aja tanya pertanyaan keduanya apa? Pertanyaan keduanya sebenarnya saya masih mengharapkan saya ingin ketemu Pak Herman. Saya manfaatkan Zoom ini untuk silaturahmi karena saya di sini sedang mendirikan program studi sarjana informatika gitu yang kebetulan spesifikasinya lebih ke informatika kesehatan seperti penelitian saya sebelumnya. Nah, saya akan menghadapi akreditasi. Saya ingin mungkin sambung silaturahmi nanti berkaitan untuk pertanyaan terkait persiapan akreditasi karena Bapak selaku Wakil Dekan 1 begitu. Terima kasih. Ya, kalau itu nanti Japri aja ya kalau akreditasi. Ya. Oke, Pak Aki, ini saya jawab ya yang pertama tadi ya. Iya, silakan Pak Herman. Oke ya, oke, terima kasih ini Mas Wahyu ini Wahyu Teja ya, Wahyu Teja Kusuma ini dulu bimbingan S2-nya Filkom ya. Alhamdulillah sudah selesai dan bahkan saya langsung jadi kaprodi ya kayaknya ya. Siap, benar Pak. Oke ya, kami sudah bahas akreditasi ya. Oke, saya pikir yang riset yang dilakukan kemarin juga menarik sebenarnya itu bisa dikembangkan terus ya. Kalau dikatakan citasinya tadi kurang, mungkin justru bagaimana kita menceritakannya itu di ininya, di artikelnya gitu. Jadi bukan ke topiknya, tapi mungkin apa yang kita tulis itu mungkin sulit untuk orang kemudian bisa mengambil sesuatu dari situ gitu kan. Nah mungkin dari judulnya juga perlu tidak terlalu spesifik ke sana misalkan gitu. Jadi atau dibahas yang lebih umumnya gitu. Misalkan penerapan teknologi AR untuk meningkatkan produksi batik misalkan gitu. Judulnya masih agak umum, itu biasanya justru lebih mudah dibaca orang gitu. Tapi kalau sudah spesifik, kamu kan metode apa gitu kan. Nah, orang kadang-kadang metode ini kepake untuk apa gitu. Kadang-kadang belum kebayang gitu. Jadi mungkin bisa aja bikin papernya yang kaitannya dengan itu tapi bahasanya dibuat lebih mudah dipahami gitu. Nah, pikir topiknya masih tetap menarik untuk dikembangin ya. Dan sebenarnya gini, kadang-kadang kita juga kadang-kadang kita berpikirnya kecanggihan gitu. Terlalu canggih juga penerapan teknologi gini pakai metode yang rumit-rumit. Coba disederhanakan aja gitu. Disederhanakan yang secara secara dampak dalam artian memang benar-benar bisa dipakai oleh pengrajin batik yang kasusnya kamu salah satu penelitiannya itu gitu. Jadi kita bisa bikin yang benar-benar mereka bisa pakai dan kemudian dari hasil mereka pakai itu kan jadi satu bahan untuk publikasi sendiri gitu. Misalkan alat yang kita buat atau teknologi yang kita kembangkan bisa dipakai oleh pengrajin batik di mana yang kemudian itu meningkatkan apa dan seterusnya misalkan gitu. Jadi dibuat narasi yang lebih umum gitu. Karena kalau mungkin untuk publikasi jurnal untuk sekolah ya mungkin kita kan metodenya agak istilahnya agak dalam lah gitu ya pembahasan metodenya. Tapi untuk publikasi yang untuk bisa dibaca lebih banyak orang itu mungkin perlu dibuat yang lebih simpel gitu. Tapi sebagai sebuah topik saya pikir itu tetap relevan untuk kalau mau dilanjutkan gitu. Sampai bisa jadi sebuah produk yang benar-benar kepake gitu. Kan kita kan masih skala istilahnya masih skala lab ya. Skala lab itu masih pembuktian dari metode yang kita usulkan gitu, proof of method gitu. Tapi kalau bisa dibawa ke skala produk gitu, karena mungkin juga kalau sebagai dosen kan bisa ngajukan skema-skema pengabdian masyarakat gitu. Dibawanya ke sana, jangan yang riset lagi, bawa ke pengabdian masyarakat sehingga nanti jadi produk yang benar-benar bisa bermanfaat ke masyarakat. Nah dari situ nanti juga bisa ada publikasi yang relatif lebih umum bahasanya. Kan kalau tidak dituntut untuk terkait dengan syarat kelulusan kan nggak harus yang rumit-rumit kan metodenya kan gitu. Bisa jadi ditulis ulang dengan ada hasil-hasil baru yang bisa dipublikasi ulang. Kira-kira gitu Mas Wahyu, mudah-mudahan bisa
membantu. Kalau mau bahas yang tadi yang nomor 2, monggo nanti silakan bisa japri ke saya juga, nyari waktu kita diskusi juga monggo. Kalau soal akreditasi. Oke, insya Allah dalam waktu dekat saya sowan ke Pak. Monggo santai aja. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi Pak Herman di chat. Jadi saya rangkum saja. Yang pertama dari Saudari Cindy Aulia menanyakan terkait dengan bagaimana mengelola penelitian multidisiplin, Pak. Oke, langsung saya jawab ya. Iya, Pak. Ya, kalau mengelola multidisiplin itu karena biasanya kan kita ada partnernya ya. Ada partnernya, dan dalam kasus beberapa topik penelitian itu kan memang peneliti utamanya itu dari bidang tersebut gitu. Justru saya anggotanya atau bukan peneliti utama lah dalam artian, sehingga kita support dari segi biasanya saya diikutkan tuh karena kita dibutuhkan untuk segi teknologinya gitu, pengembangan teknologinya atau aplikasinya gitu. Sehingga kalau yang seperti itu karena ketuanya sendiri ada dari bidang yang lain, sehingga mereka juga bertanggung jawab untuk penyelesaian targetnya itu. Biasanya sih kalau setiap topik itu kan ya kita ada diskusi tim, kemudian pembagian tugas gitu ya, pembagian pekerjaannya apa, sebagai peneliti 1, 2, 3 ini masing-masing tanggung jawabnya apa, dan kemudian nanti ada waktu-waktu di mana kita menyelesaikan pekerjaan itu untuk digabungkan gitu, kemudian nanti ujung-ujungnya jadi paper. Cuma memang ya terus terang aja dengan kondisi sekarang juga kesibukan macam-macam, nyari waktunya juga kadang-kadang susah juga untuk bisa sering-sering diskusi dan seterusnya gitu. Sehingga memang beberapa topik itu kita harus punya istilahnya ada second line-nya gitu, second line atau rekan lain yang kita bisa libatkan untuk membantu dalam proses pengerjaan penelitian itu gitu. Baik meskipun kita sebagai ketua sendiri ataupun kita sebagai anggota juga ada rekan lain yang bisa kita ikutkan untuk membantu membuatkan. Misalkan kalau membuat aplikasi juga kadang-kadang melibatkan mahasiswa gitu. Jadi tidak semua kan dikerjakan sendiri juga gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman. Jadi seperti itu ya Mbak Cindy Aulia. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Saudari Mary Felian. Ya, jadi menanyakan tentang relevansi ini Pak, relevansi suatu dampak. Ini kasusnya adalah COVID-19. Jadi COVID-19 ini diteliti, kemudian kedepannya mungkin 1-2 tahun kemudian COVID-nya akan berakhir. Nah ini bagaimana untuk penelitian yang sifatnya seperti ini, yang relevansinya mungkin terbatas gitu Pak? Ya, ya tidak masalah ya, karena istilahnya ketika kita mengerjakan itu kan sedang ada masalah itu kan, sedang pandemik misalkan, sehingga itu jadi topik penelitian gitu. Kemudian selama hasil penelitian kita itu kemudian tidak mubazir gitu ya, dalam artian ketika kita mendapatkan hasil penelitian itu kita publikasi, itu masih dalam situasi yang memang hasil publikasi kita punya makna gitu. Kalaupun kemudian ternyata dalam 2-3 tahun berikutnya ternyata sudah ada hal yang lebih baru lagi atau itu sudah jadi tidak jadi masalah lagi misalkan, ya tidak masalah juga gitu kan, karena kan kita juga nggak tahu ya, sesuatu yang di masa depan kan kita nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kemudian saya nggak mau lakukan ini karena nanti bisa jadi 2 tahun lagi sudah nggak ada lagi kayak gini ya kan, nggak bisa seperti itu juga gitu. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kalau memang kita misalkan topik tentang COVID yang kita akan teliti diberi pendanaan dan apa yang kita hasilkan saat itu paling tidak bermanfaat di saat itu gitu kan. Kalaupun nanti ke depannya sudah muncul hal-hal baru, karena topik ini kan banyak orang juga yang meneliti kan, suatu saat juga akan muncul temuan-temuan baru yang mungkin bisa jadi memperbaiki temuan kita atau bahkan menyanggah gitu penemuan kita juga bisa saja. Dan itu ya sah-sah saja gitu, tidak perlu harus kita takutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Herman. Jadi mungkin karena waktu sudah habis tepat 1 jam, maka sesi ini dapat kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sharing yang dilakukan pada Pak Herman Tole. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Untuk sesi berikutnya, sesi kedua oleh Bapak Ahmad Basuki akan dipandu oleh Ibu Huriyatul Fitriah. Dari saya terima kasih juga untuk semua yang sudah mengikuti.
Kalau ada yang salah, mohon maaf. Kemudian kalau ingin lebih jauh diskusi bisa kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Ibu Huriyatul Fitriah. Terima kasih. Baik, saya ambil alih. Pak Agi, terima kasih atas moderasinya di sesi pertama. Baik, Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya, kita akan memulai sesi kedua yang tidak kalah menariknya, yaitu dari Bapak Ahmad Basuki ST MMG PhD dengan judul bagaimana sih berbagi pengalaman untuk mendapatkan kerjasama riset internasional dari pendanaan. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan dulu kurikulum vitae dari Bapak Ahmad Basuki. Perkenankan saya untuk share screen. Oke. Baik, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Ya, sudah muncul nggih? Baik. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi Bapak Ahmad Basuki atau kita kenal dengan Pak Abbas, Bapak Ahmad Basuki PhD. Beliau merupakan senior lecturer di sini. Beliau juga menjadi ketua jurusan Teknik Informatika di Filkom Universitas Brawijaya. Kemudian beliau mendapatkan gelar PhD-nya di Keio University Japan di bidang cyber informatics, kemudian masternya di universitas yang sama di Keio University pada tahun 2008, dan untuk S1 beliau di Universitas Brawijaya Departemen Teknik Elektro. Beliau sekarang saat ini menjabat sebagai ketua jurusan Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Kemudian sebelumnya beliau menjadi General Secretary dari Indonesian Research and Education Network. Beliau juga menjadi Direktur ICT-nya Universitas Brawijaya tahun 2014 sampai 2020. Kemudian berikut adalah beberapa international research dan project yang sudah beliau laksanakan. Yang terbaru adalah beliau mendapatkan ASEAN India Collaborative Research Project untuk judul Building a Scalable and Secure IoT untuk Healthcare Network. Pada tahun 2020 hingga 2022, beliau juga mendapatkan project atau research ASEAN IVO, yaitu project untuk ASEAN Wide Cyber Security Research Testbed. Kemudian 2019 juga mendapatkan International Research dan Project ASEAN IVO juga untuk IoT dan Artificial Intelligence untuk Urban Farming, dan sederetan project lain yang internasional juga hingga dan research interest beliau antara lain adalah IP multicast, kemudian Rural Challenge Network, Software Defined Networking, IoT, Content Centric Network, dan juga Big Data Analytics. Saat ini beliau menjadi member dari IEEE, International Society untuk Electrical and Electronic Engineering-nya. Publikasi beliau bisa dilihat di Google Scholar. Baik, demikian kurikulum vitae dari Bapak Ahmad Basuki. Pak Abbas sudah join, nggih? Sudah siap? Monggo Pak, kami persilakan kepada Pak Ahmad Basuki. Sampun, bisa dengar suara saya dengan jelas? Sampun Pak, jelas sekali. Baik, izin saya share langsung ya, Bu. Nggih, monggo Pak, langsung Pak Abbas. Baik. Mungkin saya ingin memastikan apakah slide saya sudah terlihat dengan baik. Sampun Pak, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Mohon izin para panitia juga. Tadi ada Bapak Wakil Dekan, Pak Herman Tuli yang sudah juga memberikan
materi di awal cukup memberikan inspirasi dan banyak hal yang penting yang disajikan. Baik, kali ini untuk di sesi saya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi saya pada dasarnya berbagi pengalaman tentang riset luar negeri. Sebelumnya tadi juga sudah dikenalkan oleh Bu Uri terkait dengan tidak bergerak. Nama saya Ahmad Basuki atau biasa dikenal nama singkatannya. Kali ini saya masih diberikan amanah sejak 2020 menjadi ketua jurusan di Fakultas Ilmu Komputer, membawahi beberapa program studi tentunya. Kalau pengalaman lainnya juga aktivitas yang saya masih membangun jejaring di Indonesia. Kalau bagi yang mungkin pernah mengenal, ada yang namanya Indonesia Research and Education Network atau dikenal dengan singkatannya IDREN. Background edukasi tadi juga sudah cukup dikenalkan dan mungkin tentang pengalaman yang saya lakukan, saya banyak di bagian kalau dalam kami mempelajari tentang internet itu saya banyak di layer paling bawah ya. Jadi artinya tidak terlalu banyak berkaitan dengan aplikasinya, tetapi lebih kepada infrastrukturnya. Jadi pengalaman lebih dari 20 tahun, baik itu mulai mengembangkan, mengoperasikan, dan memanage jaringan, baik itu di kampus dan juga di Research and Education Network. Ketika pun saya melanjutkan studi di Keio University, itu di 2006, ternyata saya juga nggak jauh-jauh diberikan apa istilahnya dipekerjakan, maksudnya dipekerjakan maksudnya untuk banyak mengoperasionalkan jaringan riset yang kebetulan dikelola oleh kampus Keio sendiri. Untuk publikasi bisa dilihat di Google Scholar ataupun juga ORCID ya, atau ResearchGate. Kalau ada yang ingin mencari nama profil saya, mungkin banyak yang namanya persis dengan saya, persis, ejaannya itu persis ya. Termasuk kadang bidangnya pun juga persis. Seperti contoh mungkin ada yang tahu Ahmad Basuki di PENS Surabaya ya, ada juga yang di universitas lain. Dan kalau masalah indeks dan lain sebagainya, mungkin saya masih kalah jauh dengan Bapak Ibu dosen lainnya, apalagi juga dibandingkan dengan Pak Herman. Mungkin begitu, tapi banyak hal yang juga saya melihatnya dari sisi yang lain ya. Tapi saya juga sangat sepakat bahwa publikasi itu dihitung juga dari indeksnya, atau banyak tidaknya dari citasinya. Baik, kalau riset grup saya ada di jaringan berbasis informasi atau information centric networking, tapi kali ini saya tidak berbicara tentang information centric networking, tetapi lebih kepada saya ingin share apa pengalaman saya terkait dengan beberapa hal tadi kerjasama yang sudah disebutkan di depan. Tapi ketimbang saya lebih ke teori, tapi lebih kepada pengalaman yang saya memang lakukan sendiri dan kebetulan itulah yang membentuk sekian puluh tahun dari apa yang sudah saya lakukan. Langsung masuk ke intinya ya, karena tadi aspeknya adalah sharing ya, dan berbagi. Beberapa hal yang kalau mulai disebutkan adalah terkait dengan rekam jejak aktivitas. Ya, rekam jejak aktivitas ini perlu sekali. Jadi aktivitas ini maksudnya ya sejak meniti sejak studinya dan aktif dengan berbagai komunitas sesuai bidang ilmu. Saya ingin berpesan maksudnya bagi yang mungkin sedang studi, baik itu di master ataupun doktoral, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Ya, karena apa yang saya nikmati hari ini itu bukan kerjaan baru kemarin-kemarin, tapi kerjaan yang ternyata itu adalah sekitar mulai di 2001 atau 2005-2006 ketika saya bangku master ataupun doktoral.
kebetulan di tempat sekolah saya, sejak saya datang studi waktu itu di Jepang, itu justru di minggu pertama saya sudah dikasih apa istilahnya, dikasih tugas untuk ngurusin visa re-entry permit. Karena biasanya kalau studi itu kan datang, dapat visanya hanya untuk sekali datang, kemudian juga pulang nantinya. Tapi kebetulan di tempat saya sekolah, ya saya sangat beruntung juga sekolahnya punya banyak kerjasama luar negeri dengan universitas-universitas lain di ASEAN, ya, di Asia. Di saat itu baru di 2 minggu menginjak di sana, ternyata saya diminta berangkat juga ke Thailand waktu itu, menghadiri sebuah conference Thailand. Nah, terus ternyata nggak berhenti-berhenti, ya saya sampai juga bingung kenapa saya mendapatkan hal yang sedemikian. Baru semester pertama sudah langsung diajak publikasi juga, conference, dan sampai-sampai kalau saya hitung-hitung dulu, mungkin nggak bisa ditiru juga ya, nggak punya liburan musim panas istilahnya di sana. Karena setiap musim panas ada kegiatan aja yang di institusinya dilakukan. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan adalah perlu meneliti rekam jejak ini dan aktif, gitu ya, aktif dengan banyak kontak dengan berbagai pihak. Nah, saya manfaatkan juga kunjungan-kunjungan di berbagai negara itu untuk menjalin komunikasi. Nah, kemudian jejaring penelitinya, nah, artinya personalnya. Jadi selain kitanya, kita juga mencoba menjaring networking dengan people. Jadi memelihara korespondensi dan aktif berkolaborasi di berbagai kegiatan. Saya pada prinsipnya waktu itu ingin belajar, ingin tahu, ingin belajar kepada rekan-rekan peneliti yang lebih senior atau kakak-kakak senior saya dalam studi. Terus sedemikian, alhasil dari situ ternyata cukup dikenal dan akhirnya malah saya diajak-ajak. Kemudian yang juga tidak kalah penting ketika saya kembali. Jadi banyak melakukan riset ketika setelah maksudnya proposal kerjasama riset itu ketika saya kembali. Karena pada saat studi umumnya yang kita lakukan fokus untuk ya mengerjakan apa yang sudah diperintahkan kita. Artinya fokus ke urusan publikasi, belajar teknik dan macam-macam lah. Mungkin banyak juga Bapak Ibu dosen di sini juga yang mengalami hal-hal yang ya artinya bisa dikenang lah, ya bisa dikenang. Nah, setelah kembali waktu itu urusannya ke publikasi dan setelah kembali jejaring institusi itu ternyata diperlukan. Jadi kadang-kadang kita ingin terlibat ke sebuah kerjasama internasional walaupun kita punya network, ternyata yang harus kita urusin juga itu perlu ngurusin kerjasama formalnya institusinya. Dalam hal ini kalau saya di Universitas Brawijaya berarti Brawijayanya, apakah punya MOU, apakah punya MOA dan lain sebagainya. Nah ini cukup membuat pengalaman saya yang ya cukup ini ya. Karena salah satu riset yang nanti saya ceritakan itu ada hal-hal yang Brawijayanya sendiri ini belum eligible untuk melakukan kerjasama. Ya, belum eligible untuk kerjasama. Nah, bagaimana memperjuangkan itu? Dan itu memang perlu berjuang keras untuk membuatnya itu terjadi. Artinya kita sebagai peneliti ini nggak bisa cuek juga membantu institusinya untuk mendapatkan hal itu. Kemudian yang keempat adalah terkait proposal pendanaan risetnya itu sendiri. Nah ini kita harus aktif mencari peluang pendanaan, salah ketik pendanaan dan mengikuti aturan proposalnya. Karena di berbagai aturan pendanaan ini bisa bermacam-macam ya. Ada dari Erasmus Plus, ada kemudian Newton Fund, ada ASEAN IVO, ada Asia Connect, ada Indian ASEAN seperti itu. Artinya sangat banyak sekali peluang pendanaan. Nah, kadang kita pun juga perlu juga melirik teman-teman kita yang di negara-negara
tetangga kita. Kadang-kadang mereka juga punya pendanaan yang mensyaratkan melibatkan institusi lain di luar. Ya, contoh seperti di UB sendiri kan punya ada kayak dokter mengabdi yang sifatnya internasional. Nah, ini harus punya rekan di luar negerinya. Nah, itu juga punya hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang juga perlu aktif mencari. Dan kalau kita punya jejaring tadi, ini sangat membantu. Kadang-kadang saya tidak nyari, tapi diminta berkolaborasi. Dan itu yang paling sering sebenarnya terjadi di pengalaman saya. Kemudian terkait dengan capaian. Nah, sering kali proposal kita itu tidak diterima karena dampaknya yang tidak cukup dirasakan. Jadi kalau dalam pengalaman saya, tidak cukup kita membuat atau menyatakan bahwa saya akan publikasi di Q1, Q2, dan Q3. Malah dan ternyata lebih dilihat adalah dampak kerjasama riset ini, karena namanya konteksnya kerjasama riset, dan nggak boleh satu institusi, lebih dari satu institusi. Ya, bahkan di beberapa riset proposal saya itu melibatkan harus 3 negara, dan masing-masing negara harus ada 2 institusi. Nah, itu berarti kan sangat dibutuhkan sekali jejaring tadi. Nah, lebih kepada dampaknya. Nah, dampak ini yang dirasakan misalkan bikin event, melatih orang, ataupun juga memberikan dampak ke masyarakat nanti berubah jadi apa dan seterusnya. Mungkin kadang saya sendiri sangat mengatakan ini lebih ke aspek-aspek pengabdian semacam itu. Boleh dibilang seperti itu. Tetapi juga tetap tidak melupakan aspek yang substansinya. Jadi kadang-kadang researcher ini harus pandai-pandai membungkus sedemikian sehingga agar dampak riset ini tercapai dari segi pendana. Karena kan kita berkaitan dengan pendana ya, pendana risetnya. Dan di sisi kita misinya untuk kita publikasi ataupun menguatkan pengetahuan kita untuk memberikan kontribusi riset yang lebih fundamental, itu juga perlu dicari ininya. Oke, itu mungkin yang bisa saya share beberapa hal pentingnya. Nah, kalau contoh-contoh nyatanya, ya mungkin kalau seperti ini, gambar-gambar seperti ini kelihatan senangnya saja ya. Karena waktu itu kita masuk di Global Education Conference dilaksanakan di Delft University di Belanda waktu itu di 2018. Ini adalah kerjasama 2016-2019. Memang saya tidak menyebutkan anggarannya, tapi saya bisa membocorkan di sini. Anggaran yang dibagi untuk ke 10 universitas ini adalah 1 juta euro. Jadi anggaran yang diajukan oleh proyek ini, leadernya adalah di Open University of Netherlands, adalah 1 juta euro. Dan di UB sendiri waktu itu kita mendapat kebagian sekitar 100 ribuan karena dibagi 10. Nah, itu beli perangkat, melaksanakan event, ya, jadi artinya melaksanakan conference besar, perjalanan sana-sini, dan juga melakukan realisasi dari beberapa perangkat yang kita beli untuk menunjukkan barangnya. Jadi itu terakhir ini ditutup waktu itu di National Conference di Filipina di tahun 2019 persis sebelum COVID, waktu itu sekitar bulan November. Nah, kemudian ada lagi yang saya lakukan di 2018 sampai 2020. Ini juga sama. Awalnya dari teman saya yang di Sains Malaysia yang ya selama ini juga menjalin beberapa kegiatan yang memang wujudnya nggak langsung ke event ke pendanaan riset, tapi kerjasama misalkan saling membimbing, membantu pembimbingan mahasiswa di sana. Kebetulan saya melakukan itu. Nah, ini saya mendapatkan pendanaan dari European Commission, Asia Connect, TNCC. Nah, ini aturannya pun juga agak berbeda-beda ya. Ini berkaitan dengan solusi terkait ya lebih ke fokus ke jaringan ya. Jadi tentang keamanan jaringan. Sampai sekarang pun perangkatnya juga masih ada dipasang. Jadi mendapatkan keuntungan pembelian perangkat dengan pendanaan luar negeri. Itu yang dilakukan. Dan terlihat di sini, kalau maaf saya kembali ke sini,
ini tadi mensyaratkan di Eropa sendiri dia harus melibatkan lebih dari satu negara. Artinya di sini ada pelibatan 3 negara dengan Belandanya sendiri, gitu ya. Terus kemudian 3 negara di tempat lain, karena mereka punya istilah beneficiaries di mana-mana masing-masing seperti itu. Nah, ini researchernya sebenarnya banyak yang tidak sebidang ya. Ada yang profesor di bidang sosiologi, ada profesor di bidang educational design, dan ada juga di ilmu politik dan lain sebagainya. Tetapi sama-sama semuanya untuk bekerja terkait dengan massive open online course, itu kebetulan di sana. Dan yang ini juga sama, TNCC ini European juga, tetapi dengan Korea yang kotanya itu juga harus melibatkan, malah ini melibatkannya bukan negara, tetapi Research and Education Network. Kebetulan saya juga ikut mengelola Research and Education Network di Indonesia dengan nama ITREN, kebetulan saya juga pengurusnya. Jadi alhamdulillah cukup membantu. Kemudian dengan Filipina dan juga Bangladesh atau BDREN. Kemudian di sisi lagi-lagi karena ini harus mensyaratkan pemberi dananya adalah Eropa, berarti harus ada yang dari Eropanya sendiri. Nah, ini juga sama adalah jejaring, dan kita melaksanakan sebenarnya lebih kepada pelatihan membuat beberapa banyak orang yang bisa dilatih dari sebuah program pendanaan ini. Ini waktu itu pendanaannya 250.000 euro. Jadi kita bikin event-event, seingat saya 2 kali event, satu di Bali dan satu lagi di Malang. Gitu ya. Maaf, dua-duanya di Bali. Jadi ini salah satu event yang paling akhir. Jadi kita melakukan workshop, engineering workshop, mengundang beberapa stakeholder, termasuk mengundang dari pemerintah, melihatkan pemikirannya. Intinya fokus ke deliverable-nya nanti ujung-ujungnya. Nah, kemudian yang lain, salah satunya saya punya pengalaman juga dengan ASEAN IPO Project. Ternyata juga ada pendanaan lain di ASEAN. Ini ASEAN IPO Project, proyeknya 2 tahun ya sebenarnya, atau kita namain Farm Tap Project, atau lebihnya ke Precision Agriculture. Jadi ini bidangnya di IoT, kerjasama. Ini pendananya NICT Japan, dan ASEAN IPO ini cukup banyak, tetapi ternyata universitas di Indonesia nggak cukup banyak yang ikut. Ini justru malah banyak yang swasta-swasta yang ikut, salah satunya Telkom University. Dan lagi-lagi di sini kita membutuhkan MOU yang membuat universitas kita eligible. Kalau saya lupa cerita yang tadi dengan Eropa itu, di tahun 2016 UB masih belum eligible untuk masuk di Erasmus. Jadi saya sampai ikutan ngurusin namanya PIC number, PIC number universitas, supaya universitas kita eligible. Kalau dengan kerjasama dengan US itu DUN number ya, atau di UN. Kadang-kadang kita juga harus, si peneliti ini harus juga mau untuk membantu menguruskan, supaya juga tujuan kita untuk kerjasama itu tercapai dan membawa namanya universitasnya. Di sini juga sama, ketika ASEAN IPO, kita juga belum eligible sebagai koordinator, walaupun kita punya ide, akhirnya kan harus ikut dengan yang lain, karena untuk menjadi koordinator, kita harus terregister dulu. Ini juga kita sedang proses juga untuk melakukan itu. Ini IoT yang sudah selesai, beberapa sudah diimplementasikan, ini pendanaannya sampai 80.000. Kemudian sedang berjalan juga, ini kebetulan kena pandemi ya, seharusnya kita juga melakukan beberapa perjalanan dan riset conference di Indonesia dan juga Thailand, tetapi batal terjadi karena lagi-lagi masalah pandemi, kita nggak bisa ngundang orang, seperti itu. Ini bikin ASEAN Wide Cyber Security Project, beberapa perangkat misalnya masang sensor di jaringan untuk membuat visualisasi dan analisis dari kejadian-kejadian di lokal networknya. Ini yang bekerja sama UB, kemudian Myanmar kena permasalahan negara, ini juga punya masalah. Gitu ya. Jadi akhirnya yang aktif cuma PSU, UB, dan
Tokyo. Ini kebetulan ini juga dari network saya lama. Kebetulan beliau associate professor di Universitas Tokyo. Sebelum ini sebenarnya beliau sudah datang ke UB dan mengajak kerjasama untuk perangkatnya bisa dipasang dan diterapkan di REN di Indonesia. Dan alhamdulillah setelah itu kita punya kesepakatan bikin proposal dan akhirnya dilakukan dari PSU. Nah, ketika mau mengusulkan waktu itu juga sama karena persyaratan yang belum eligible sebagai ketua, akhirnya kita menggunakan yang lain dari profesor lain di Prince of Songhua University. Kemudian yang terakhir tadi juga sempat disampaikan, ini kerjasamanya India ASEAN Project. Jadi saya pun juga baru tahu ternyata juga ada penganggaran yang bisa didapatkan dari Indian ASEAN. Nah ini tapi memang PI-nya harus dari institusi di India. Itu kebetulan ada Indian Institute of Technology. Jadi saya juga membuat jejaring. Dasarnya ada salah satu dokter muda di India, dan kebetulan juga ada teman saya juga yang dulu kuliah, teman Jepang saya yang kemudian dia bertugas di sana, dan akhirnya menjalin komunikasi, terjadilah seperti ini. Nah ini juga sama ya, kita kalau dari judul-judulnya itu membungkus judul kerjasama risetnya itu haruslah sesuatu yang agak tidak terlalu bahasa teknis. Memang saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Herman di sebelumnya juga ya. Jadi kalau kerjaan realnya itu seperti ini mungkin agak sulit dipelajari, tetapi kita harus menghubung-hubungkan. Ya. Menghubung-hubungkan artinya dengan aspeknya healthcare. Jadi ini sebenarnya yang dilakukan di sini ini riset fundamental. Jadi melihat ada keterbatasan teknologi switch hari ini, yang kita ingin mengembangkan dengan algoritma baru agar membuat itu lebih scalable, karena biasanya sekarang hanya bisa menampung record itu 2.000, bagaimana itu bisa dibuat jadi 10.000. Tentunya sebuah perangkat yang dijual di pasaran nanti bisa lebih baik. Itu pinginnya melakukan seperti itu. Tetapi lagi-lagi dalam tematik, karena yang mereview sebuah proposal pendanaan itu bukanlah orang-orang teknis ya, kadang-kadang bahkan di keilmuan yang diverse, kita harus pintar-pintar membuat cerita yang baik. Ini pun saya juga harus menyampaikan karena ada healthcare, juga artinya harus ngajak orang kedokteran. Jadi saya ngajak juga dokter di UB, dari FK untuk kerjasama di sini. Di Sains Malaysia juga begitu, harus dengan apa? Artinya harus disesuaikan dengan topiknya. Dan kita berbagi peran. Itu mungkin yang bisa saya share. Selanjutnya mungkin kita banyak lebih ke tanya jawab. Ini beberapa yang saya sedang aktif dan masih sampai sekarang. Banyak hal-hal yang kita dari kerjasama saya lakukan membuka peluang, dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini kerjasama seperti fieldwork dan internship ini bisa dilakukan dan mengundang mahasiswa-mahasiswa dari Pilkom khususnya ataupun UB secara keseluruhan untuk melakukan. Kemudian di ya ini sekitar pendanaan sekitar 350-an juta ini saya di karena India ya yang melakukan. Kemudian di Indonesia sebenarnya ada beberapa kerjasama lokal seperti yang disampaikan Pak Herman tadi, ada juga matching fund, tapi saya berperan di matching fund untuk jadi kolaborator dengan ITS karena ada pembelian perangkat yang cukup anggarannya cukup besar, itu kita mendapatkan sekitar 1,7 M karena banyak perangkat yang harus dibeli dan harus lelang cepat dalam waktu hanya 4 bulan. Kita menggunakan nama di ITS waktu itu. Jadi ya masih aktif dan kerjasama dengan beberapa dosen dan mahasiswa Pilkom untuk terlibat di magang penelitian di IDREN. Yang baru mudah-mudahan akan terwujud itu dari Arenapack, tapi belum saya bisa ceritakan banyak. Tapi intinya beberapa kerjasama itu memang harus dirintis sejak awal, sebisa mungkin malahan
sejak kita semua ini menjalani kerjasama. Paling tidak ketika kita sekolah itu kan banyak orang-orang yang dari berbagai institusi adanya. Nah itu yang sebenarnya pengalaman yang saya lakukan selama ini. Jejaring, kemudian masih saling ingat dan lain sebagainya, kontak, terus memelihara korespondensi, lalu sebisa mungkin diajak kerjasama formal institusinya, karena ketika kita mau mengajukan kerjasama riset, ini biasanya juga ditanyain apakah punya dokumen kerjasama antara dua institusi itu. Nah ini yang kadang-kadang agak tricky dan sebaiknya kita mengajak untuk mengajaknya ke level di formalnya juga. Kemudian aktif mencari peluang pendanaan, mengikuti aturan proposalnya. Demikian mungkin. Selebihnya mungkin masuk ke diskusi saja. Mudah-mudahan banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya, Pak Abbas. Baik, monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan bisa menulis di kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan Pak Abbas melalui raise hand. Ya, sudah ada yang raise hand. Silakan Bapak Laode Muhammad. Silakan di-unmute, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Huriyatul dan Pak Ahmad Basuki, Pak Herman Tole juga atas sharingnya. Kedengaran ya? Ya, dengar. Dengar ya Pak. Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Bapak Ibu sebagai alumni Hilkom UB 2013, angkatan 2013. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Abbas mengenai kerjasama pendanaan research baik dari dalam maupun di luar negeri, karena dari sesi awal hingga sekarang kebanyakan itu join research-nya itu antar institusi akademis, baik sesama universitas maupun lembaga-lembaga akademis lainnya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang untuk baik di Universitas Brawijaya sendiri atau maupun mungkin ada dari kampus lain misalnya, itu bahwa untuk pendanaannya itu dari teman-teman dari korporasi atau misalnya enterprise atau industri seperti itu. Apakah memang demand-nya kecil untuk di Indonesia sendiri atau seperti apa kondisinya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab begitu Pak, monggo atau oke, monggo. Saya jawab aja langsung biar nggak kelupaan. Ini berkaitan dengan kerjasama dengan korporasi, apakah dimungkinkan ya? Mas Laude ini alumni Hilkom juga. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau mungkin kerjasama korporasi ini kan sebenarnya dari kalau di Indonesia ya, kementeriannya kan sudah mulai merintis hal seperti itu melalui Kedai Reka. Jadi di kedaireka.id itu sudah merintis hal itu dan pendanaan tahun yang ini sudah selesai dan sedang dikerjakan. Nah itu di dalam Kedai Reka kita harus menjalin partner industri. Jadi partner industri. Jadi kebetulan saya membantu teman-teman di ITS untuk bikin kerjasama melalui IDREN dan kita kerjasama dengan Indosat. Karena di Kedai Reka itu ada matching fund. Matching fund itu adalah 50% dari anggaran korporasi, 50% dari anggaran dikti yang kita minta. Jadi seperti itu. Itu kebetulan kita melakukan itu dengan justifikasi pendanaan yang sudah dikontribusikan oleh provider. Dalam hal ini dalam saya kebetulan tematiknya membuat next generation internet lab secara nasional. Karena bertujuan untuk memberi perangkat yang pendanaannya bisa sampai lebih dari 1 miliar, kita juga minta bantuan mitra untuk melakukan pendanaan matching-nya. Itu seperti itu. Jadi saya bilang bahwa korporasi pasti terlibat dalam kerjasama, apalagi kerjasama di internasional. Contoh ketika saya melakukan tadi ada beberapa gambar engineers workshop ya, itu saya bahkan juga meminta bantuan dari PT Telkom, PT Indosat,
juga dari pemerintahan waktu itu minta bantuan dari BSSN, ya. Jadi untuk bisa membantu di riset. Jadi kerjasama dengan korporasi itu sangat dimungkinkan, apalagi dengan era sekarang justru kementeriannya sangat mendorong sekali untuk itu. Mungkin gitu, mudah-mudahan membantu menjawab. Kalau ingin dielaborasi lagi, silakan. Oke, baik. Itu ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Laude? Ya Pak, baik Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depannya dari kami sendiri juga bisa balik lagi ke Universitas Brawijaya menawarkan kerjasama. Siap. Kami tunggu. Ya, kontribusi dari alumni pasti sangat ditunggu oleh pihak fakultas. Oke, terima kasih Bapak Laude Muhammad. Kemudian silakan Bapak Ibu yang lain untuk present kalau ingin bertanya langsung dengan Pak Abbas. Ya, silakan. Oh iya, Bapak Ang Darmawan. Monggo Pak, dipersilakan. Permisi, Pak Abbas mau tanya. Oke, silakan. Apa namanya? Kalau untuk seperti misalnya pendanaan grant dikti itu apakah penelitian yang kontribusi sifatnya yang terapan atau kira-kira yang dasar Pak, yang lebih peluangnya lebih besar untuk diterima gitu Pak? Atau kalau di misalnya kerjasama riset luar negeri, saya pernah mengusulkan dengan ANU gitu, Australia gitu, riset untuk UMKM ya apa namanya terapan gitu Pak. Ya. Atau maksudnya terapan atau dasar gitu yang kira-kira yang penelitian kontribusi di bidang itu yang peluangnya lebih besar. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih. Langsung saja apa atau ini langsung mawon Bapak, monggo Pak. Oke, baik. Pak Ang, terima kasih pertanyaannya terkait dengan apakah risetnya fundamental ataupun juga terapan. Kalau dalam pengalaman saya memang lebih ke terapan. Dan kalau saya berdiskusi dengan banyak teman saya di institusi luar, dan bahkan saya belajar sebelum membuat proposal itu, saya lupa ya untuk mensertakan di sini. Karena tadi saya nggak ingin masuk ke basic teorinya. Jadi ketika kita menyusun kalau kita studi, kita fokusnya kan ingin punya kontribusi novelty dari sebuah riset Pak ya. Itu biasanya dituntut karena untuk kaitannya publikasi Q1 atau Q2 dan seterusnya lah. Kalau saya di dosen saya juga dulu nggak peduli Q1 Q2 karena nggak melihat itu. Tapi dia menentukan kamu harus ke sini, dan seterusnya. Dan di bagian mau conference dan lain sebagainya, kadang-kadang itu juga ada acceptance rate-nya, kadang sampai kita ditolak berkali-kali. Nah, ketika kita waktu sebelum pulang, saya juga diajarin bagaimana melakukan kerjasama menyusun proposal, maksudnya proposal kerjasama riset. Waktu saya terlibat, tapi waktu itu sih memang di dalam bahasa Jepang ya. Ketika saya mencoba melihat terjemahannya, kok jauh berbeda dengan apa yang saya alami ketika ini. Tapi jadi masuknya lebih ke dampak. Artinya kita bisa melihatkan bahwa kita punya rekam jejak riset yang di bidang kita. Kemudian kalau saya begitu, kemudian dari ini saya ambil pemanfaatannya. Jadi pemanfaatan, oke, saya bermain tentang IoT, sensor dan lain sebagainya. Tapi ngelihat ke permasalahan masyarakat butuh IoT-nya seperti apa. Nah, kalau saya nggak menyampaikan di sini, di FAMTAP itu kebetulan kita bikin produk namanya portable sensor yang dihubungkan dengan GPS dan lain sebagainya, dan sekarang sedang proses untuk pengusulan mendapatkan paten sederhana. Itu melihat kepada, kalau di IoT kan biasanya sensor dipasang fix sedemikian sehingga di dalam sebuah set lahan dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat di Indonesia ternyata wah nggak mungkin lahannya begitu besar, bahkan tersebar-sebar. Nah, ini kalau petaninya disuruh invest perangkat seperti itu kan jadi mahal. Nah, ini pikiran peneliti kita yang harus kitanya sendiri punya inovasi bagaimana sih menyelesaikan solusi itu. Jadi mungkin tidak terlihat novelty-nya, tetapi kepada uniqueness-nya. Dan seperti itu. Nah,
pendanaan-pendanaan itu lebih tertarik kepada hal-hal yang seperti itu. Bahkan saya lebih cenderung dari pengalaman saya lebih bagaimana kita bisa meningkatkan literasi terhadap teknologi di masyarakat. Setelah kita latih dampaknya apa kayak gitu-gitu. Itu yang saya dapati di banyak, tapi bukan berarti tidak ada penelitian fundamental. Kalau di Dikti sendiri kan ada penelitian doktoral, penelitian hibah-hibah, ada bagian-bagian sendiri. Tetapi untuk pendanaan-pendanaan yang sangat besar, yang butuh kolaborasi, sejauh ini lebih kepada terapan hasil penelitian. Demikian mungkin Bapak. Kalau konsistensi roadmap penelitian apa penting juga ya Pak? Misalnya gini, saya 3 tahun ini riset saya di Smart Regency, jadi kabupaten cerdas gitu. Ya anunya, itu keturunannya Smart City gitu Pak. Terus saya mau ngajukan lagi untuk tahun ini, saya mau ke Smart Village. Atau sebaiknya gimana? Karena saya sudah terlalu, maksudnya saya menghasilkan, menghasilkan 12 paper Pak di Smart Regency itu. Saya pengen tak ganti bidang dengan perspektif yang baru, misalnya ke data science, tapi perspektifnya tetap di perspektifnya saya mau di Smart Village seperti itu. Gimana Pak menurut sampean? Iya. Iya. Ini memang harus bertanya kepada best practice ya. Saya sendiri juga belum profesor, jadi juga belum bisa menjawab. Cuman beberapa rekan senior saya yang sudah profesor ataupun juga di beberapa universitas tidak pada judul Pak, ya, atau tidak pada project risetnya, tetapi dari publikasinya itu sendiri dicoba dikorelasikan. Bahkan kalau generiknya teman ya saya juga belum mencoba. Terang saya bukan salah satu referensi yang bagus. Teman-teman lain ya pokoknya ada hubungannya, ada tulisannya internetnya lah misalkan, atau kalau things dan internet of things-nya di kalau Bapak mungkin smart regency-nya smart city atau smart apapun juga mungkin yang bisa disampaikan. Tapi itu kalau mentriknya ke aspeknya ke urusan BKD dan lain sebagainya ya Pak ya, atau PAK ya. Tapi kalau saya cenderung nggak melihat seperti itu, lihat di topik tren, karena aspek publikasi atau bahkan aspek proposal itu juga melihat yang trending dan menyelesaikan permasalahan apa, itu yang lebih ditekankan, karena kan target kita untuk mendapatkan pendanaan Pak. Jadi bukan agak berbeda. Nanti kita mensiasatinya mungkin dari aspek publikasi kita. Mungkin kalau untuk urusan yang lain, mungkin itu. Tetapi saya juga mendorong sekali hasil riset itu punya konsistensi. Akan tetapi kita di bidang komputer ini kan cenderung banyak menunjang kemana-mana. Jadi ya kita harus cukup terbuka, lebih kadang bisa ke healthcare, kemudian pertanian, aquaculture dan lain sebagainya. Banyak bidang yang bisa diperbaiki dengan kontribusi kita di bidang komputasi. Demikian. Terima kasih Pak Abbas. Baik, terima kasih Pak Abbas dan juga Pak Darmawan. Baik, berikutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Intan, Bu Intan Filkom, atau Bu Intan kerso untuk menyampaikan langsung, monggo, atau saya bacakan. Oke. Assalamualaikum Pak Abbas, Bu Huri. Iya, pertanyaan saya tadi terkait, Pak Abbas kan sudah pernah bekerja sama dengan baik di dalam maupun dengan luar negeri. Ketika dari proses pengajuan atau nanti proses monitoringnya, dari segi perbedaan yang selama ini pernah Pak Abbas rasakan, mungkin bisa sharing pengalamannya dengan kami. Yang mana mungkin gitu Pak? Baik. Mohon maaf ya, kadang-kadang bila pernyataan saya agak kontroversial. Jadi saya juga sudah pengalaman dengan Assembly Tapmas, arti pendanaan dalam negeri ataupun di UB sendiri. Kadang peneliti itu jadi terlalu ribet dengan SPJ, betul ya. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian saya mencoba dengan kerjasama luar negeri. Sebenarnya yang dikatakan SPJ itu sebenarnya mirip-mirip saja. Tetapi kalau yang saya rasakan dengan kerjasama di luar negeri, rigiditasnya tidak seperti yang terjadi di Indonesia, yang basisnya ke paper, gitu ya, paper base. Contoh sederhana saja, Mbak ya.
misalkan ada perjalanan luar negeri saja, misalkan saya ke Malaysia atau ke Filipina ataupun ke Eropa, itu yang ditanya bukan resip pembelian tiket, kemudian boarding pass dan lain sebagainya. Tidak sedikit itu. Bahkan mereka kadang menyebutnya saya tidak perlu kamu bayar berapa, tetapi kami sudah punya aturan kayak Erasmus itu, dia punya aturan kalau jaraknya 1.000 sampai 2.000, price-nya sekitar ini. Kalau ini sampai segitu, nah terus bagaimana? Ya, pinter-pinternya researcher memilih tiket yang ekonomi, gitu misalkan begitu. Nah, kita menyelesaikan pokoknya menunjukkan receipt, menunjukkan bukti boarding pass, selesai. Kemudian dia akan menjustifikasi, nanti dia akan mengganti. Sistemnya reimburse. Dan dia melihatnya at cost. At cost-nya berapa itu dilakukan. Hotel juga demikian, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam kita cenderung kena SPU dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang juga bikin cukup ribet. Itu satu hal yang mungkin dilakukan. Terus di pendanaan luar negeri, pengalaman saya tidak ada atau cenderung tidak ada yang namanya honorarium. Ya, karena fokusnya di terapan. Terus bagaimana peneliti? Kalau aturan di Eropa, dia punya rule staff cost. Memang ada staff cost. Nah, staff cost itu dia ada ketentuan, bahkan di berbagai negara itu ada ketentuannya. Nah, kalau di Eropa yang paling tinggi ya sekitar di Netherlands. Kalau dia aspeknya per jam, ya, aspeknya per jam, dan per jam itu dia bikin tabel monitoring, ya, tabel monitoring kerjanya berapa jam dan seterusnya, dan ada batasnya, limitnya juga. Jadi kalau di Eropa, Indonesia kalau belum berubah dengan aturan Erasmus, itu manajer risetnya sekitar 43 euro per jam, atau kalau asistennya sekitar 33 euro. Ya cukup gede sih kalau dalam aturan kita. Tetapi mereka seperti itu, dan ada yang lucu-lucu juga. Misalkan saya mengadakan event, ini ceritanya begitu kan, saya melihat mudah-mudahan menjawab, mengadakan event, basisnya kadang-kadang dia nggak berbasis kertas bukti pelaporan pertanggungjawaban dana, tetapi lebih kepada quotation kamu pertama seperti apa, lalu realisasinya seperti apa. Kalau misalkan sampai ke hal kecil, saya dulu soalnya sampai harus menyelesaikan permasalahan kecil, katanya kamu ada 2 coffee break, ada makan siang. Nah, itu saya dimintain foto coffee break-nya seperti apa. Jadi rigiditasnya berbeda gitu ya, tetapi dia lebih kepada logika melihat hasil pelaksanaannya, apakah benar-benar dilaksanakan, bukan hanya dievaluasi berdasarkan administrator keuangan. Kadang-kadang di pendalam negeri yang saya rasakan itu tidak melihat ke substansi pelaksanaan kegiatannya, tetapi kadang-kadang melihat pertanggungjawabannya. Itu mungkin yang saya rasakan. Mohon maaf kalau mungkin agak kontroversial, tetapi yang bisa saya bilang bahwa kita perlu baca benar-benar di aturannya. Jadi contoh pembelian barang aja sebenarnya sama kalau saya hitung ya. Aturan pembelian barang itu harus, misalkan waktu itu saya terlibat harus melakukan pembelian barang sekitar 200 juta server gitu. Nah, ketentuannya mereka pokoknya kamu bisa menunjukkan ke saya ya 3 penawar seperti itu, quotation, nanti Anda melakukan evaluasi sendiri, diakses dari 3 penawar mana yang terbaik dan sesuai, lalu dilaporkan. Kemudian ada proses pembayaran, bukti bayar, ada bukti kirim barang, selesai. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip juga dengan peraturan pembelian barang di. Nah, hanya seringkali yang dilakukan mereka sendiri yang ingin membayar langsung ke vendornya. Jadi kita hanya memfasilitasi, peneliti ini memfasilitasi proses ini. Mungkin itu kalau dari aspek garis besar pendanaan proposal. Yang lain lagi adalah kalau saya nggak tahu ya, kalau yang di Tapmas dulu kan biasanya ada laporan kemajuan 70%, ada laporan akhir gitu kan. Nah, kalau di saya kebetulan multi years, laporannya itu ya setahun 2 kali. Jadi ada di semester-semester seperti itu, dan kita memang harus store deliverable-nya.
ada kewajiban deliverable-nya berapa. Nah, kebetulan yang Erasmus itu kebetulan cukup besar. Kita sampai punya work package dari 1 sampai 6. Jadi harus bikin laporan per working package itu, bagian per masing-masing country itu kontribusinya apa. Nah, kita menulis laporan, menuliskan foto-foto luarannya, kegiatan dan seterusnya. Biasanya di situ ada aturan-aturan. Demikian juga ketika ASEAN Connect itu rigiditasnya di laporan juga. Artinya kalau kita mengadakan event, summary dari event itu seperti apa, publikasinya seperti apa, ya mirip-mirip juga. Artinya kita harus melihat betul aturan ya baca. Makanya saya bilang capaian dan aturan pendanaan ini harus kita baca oleh researcher. Ya biasa kan kalau aturan proposal dan aturan juga dalam pelaporan di Singapura praktis sama esensinya. Cuman cara eksekusinya mungkin di satu sisi di banyak teman-teman merasakan yang di dalam negeri kok kesannya ribet di hal-hal administratif. Demikian mungkin, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih banyak Pak Abbas memberikan pencerahan, terutama untuk saya yang masih baru. Ya, baik. Terima kasih Pak Abbas. Kemudian silakan dari Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait penelitian mendapatkan pendanaan riset ya di luar negeri. Ya, baik. Mungkin Pak Abbas kalau misalkan untuk dalam negeri kan mungkin biasanya banyak persyaratan ya Pak ya untuk mengikuti sebuah pendanaan kompetisi. Kalau di luar negeri apakah juga ada persyaratan khusus gitu ya, atau terbuka atau seperti apa gitu? Mungkin secara terpisah saya bisa nanti share beberapa link. Tapi kalau mau dicari ada ya, ASEAN IVO, ada ASEAN Connect, ada Indian ASEAN, ada Erasmus, ada banyak lagi, ada SATREPS, ada Newton Fund juga bisa. Kalau aspek di persyaratan di luar negeri yang ada, karena pendanaannya kolaborasi riset dan itu pendanaan luar negeri, cenderung institusi dengan institusi. Jadi kalau saya sudah kenal dengan satu peneliti di Malaysia misalkan begitu, itu kadang kita nggak cukup dengan 2 itu saja, harus ada lagi yang di negara lain. Jadi beberapa itu mensyaratkan seperti itu. Di ASEAN Connect, ada ASEAN IVO mensyaratkan paling tidak 2 negara. Paling tidak 2 negara di dalam institusi, di dalam satu negara juga kalau bisa 2 institusi pendidikannya. Jadi kadang seperti itu. Nah, ini juga tricky juga, tetapi saya agak terbantu dari ya tadi selama kuliah saya menjalin jejaring, kenal dari universitas mana dan mana, kayak teman saya yang di Hasanuddin, teman saya yang di Samratulangi. Kebetulan beliau sekarang malah juga kepala TK di Hasanuddin, kepala TK juga di Samratulangi. Ya kita ajak collab gitu. Nanti mereka juga akan membawa yang lain. Dan itu yang di persyaratan yang kadang cukup sulit kalau kita belum punya networking itu. Itu yang pengalaman saya yang paling cukup berat. Jadi kita harus berusaha meyakinkan. Kemudian hal yang lain kita juga harus bisa membagi peran. Yang di dalam proposal itu kan ada luaran-luaran. Nah, di luaran-luaran itu nggak semuanya semua pihak di satu hal yang sama, tidak. Jadi dibagi-bagi kerjaannya. Jadi yang seperti saya dengan ASEAN Indian itu yang India ke fundamental research-nya, saya di penerapannya. Di di Malaysia lebih ke melakukan verifikasinya di area simulator semacam itu. Jadi memang kita harus membagi, dan ketika menulis proposal memang ya kontribusi kita di bagian mana gitu. Jadi itu beberapa hal trikinya yang harus dilakukan. Kadang yang paling sulit itu mencari network tadi. Jadi mungkin memperluas networking itu sangat penting ya Pak ya, berarti ya, karena
Ya, karena kalau kita memulai dari nol dengan orang yang belum kenal dengan kita juga kayaknya hampir mustahil gitu nggih Pak. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit, bahkan kadang-kadang artinya ketika ada event-event conference mungkin dimanfaatkan saja ya, dimanfaatkan saja ketemu orang asing. Makanya kan seringkali kalau kita datang ke sebuah conference, tolong jangan duduk di sebelah teman-teman kita sendiri, maksudnya dari kampus kita sendiri. Jadi duduklah dengan teman-teman orang lain, paling tidak ya say hi, kenalan dan lain sebagainya, saling interaksi. Itu yang paling sering, karena budaya kita itu sering nek gak kumpul konco dhewe gak enak seperti itu. Nah, ini yang memang kita harus beranikan diri untuk mengenalkan kita sendiri dengan orang lain. Itu kan sama saja kalau di era sekarang kan kita menggunakan media sosial ya untuk mempromosikan diri kita. Artinya ketika di pertemuan fisik kita mencoba kenalan seperti itu. Karena saya pernah ketemu itu benar-benar baru, nggak kenal sebelumnya. Ya cuman pas istirahat, habis dari belakang mau masuk, kemudian say hi, bertukar kontak, kemudian menyampaikan. Akhirnya gimana kalau kerjasama? Ya nggak tahu, nggak saat itu memang. Tapi dari situ kita saling menjelaskan siapa kita, bagaimana. Kemudian ketika pulang terjadi korespondensi dan kemudian melanjutkan pengusulan proposal. Itu yang terjadi karena yang di Eropa itu sebenarnya hal yang seperti itu terjadi. Saya benar-benar baru kesekian orangnya itu tadi. Jadi saya dikontak, kemudian akhirnya saya ngajak universitas lain karena di Indonesianya nggak boleh satu gitu. Jadi saya ngajak teman di universitas yang lain. Itu salah satu awalnya. Artinya di semua kesempatan publik ya kita coba menjalin jejaring seperti itu. Iya, mungkin semoga tahun depan kita bisa conference lagi Pak nggih dengan secara luring, karena kalau daring itu nggak dapat kenalan ya Pak, pasti hanya presentasi saja lewat Zoom. Benar. Ini kan kita saling bertanya ke sebelahnya nggak bisa dalam konteks seperti ini. Betul Pak. Ya, semoga tidak ada gelombang ketiga ya, sudah selesai, sudah sampun. Amin. Oke, monggo Bapak Ibu mungkin waktunya sudah habis ya, sudah pukul 3. Baik, ya tadi dari panitia ditutup oleh saya itu tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi hari ini oleh Bapak Herman Tole dan juga Bapak Ahmad Basuki untuk berbagi pengalaman perihal riset dan juga pendanaan baik yang berdampak, kemudian mempunyai kerjasama internasional ya, terutama karena sebagai untuk karir juga untuk institusi kita agar mempunyai prestasi yang lebih. Bismillah, semoga sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya tutup untuk semuanya. Terima kasih Pak Herman dan juga Pak Abbas atas paparannya. Saya akhiri. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Herman? Atau mungkin Pak Abbas, monggo saya beri kesempatan. Mungkin di screenshot foto bersama. Iya, ada bukti. Siap Bapak. Sekedar ya mungkin mungkin Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Materi. Pak Abbas ada yang minta materi Pak Abbas. Ya, siap saya kirim. Baik, oke. Di sini ada dua halaman ya. Monggo Bapak Ibu yang bisa untuk menyalakan kameranya. Di sini ada Bapak Ibu dosen dari Filkom, kemudian dari luar Filkom dan juga alumni serta mahasiswa ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Baik, untuk slide 1 saya ini mohon disiapkan senyumnya yang paling cerah. Baik, untuk halaman 1, 2, 3.
Oke, untuk halaman berikutnya, baik, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Pak Herman ada yang mau disampaikan, monggo Bapak. Cukup sih, sesi saya sudah. Baik, terima kasih untuk hari ini semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bapak Ibu.